Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik om mama yang di lantai bawah maupun sidang jemaat yang di rumah dan juga yang di ruangan ini. Kemurahan Tuhanlah yang membuat kita ada di pagi hari ini. Kita masih diberi kesempatan untuk memuji Dia, menyembah Dia. Maka sesungguhnya biarlah hidup kita ini untuk datang kepada Dia, membawa ucapan syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita datang mau menyembah Dia, memuji Dia, meninggikan nama Tuhan. Penuhi kami, ku rindu Kau dalam hidupku. Allah Roh Kudus ubah hatiku, Kudus ubah hatiku, ubah hatiku, jelikanku, jelikanku, jamalah kita pujikan Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus ubah hatiku, ubah hatiku, jelikanku, jelikanku, bangkit berdiri. Allah Roh Kudus, amin Bapak, penuhi setiap hidup kami. Allah Roh Kudus menguasai setiap hati kami. Kami mau menyembah-Mu Bapak. Kau selalu jelikanku,
Kuduslah Engkau ya Bapa. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kudus Engkau, puji syukur, glory, ku sembah, kudus Engkau, terima kasih, ku sembah kudus, ku puji namamu, Yesus, kawal aku, ku puji namamu, glory bagimu, syukur, terima kasih Bapa, pujian syukur, kawal aku, kudus Engkau Bapa, kudus namamu, kudus Engkau, ku sembah, ku tinggikan, glory bagimu pujian, bagimu hormat, Kau Rajaku, Yesus, segala pujian, segala hormat, bagimu hormat, Yesus, terima kasih Bapa, puji syukur, haleluya, haleluya, terima kasih Engkau Allah yang kudus, Engkau kudus, ku puji, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kebaikan kekudusan-Mu nyata dalam hidup kami. Kita nyanyikan sekali refrennya, ku sembah kudus, akan ku sembah kudus Engkau ya kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu
Kuduslah namamu ya Bapa. Kuduslah Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami, yang menguasai setiap hidup kami, pikiran kami. Biarlah Engkau yang menolong ibadah kami, berkati ibadah kami awal, pertengahan hingga berakhirnya. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan sedang jemaat kembali duduk. Shalom untuk kita semua. Puji Tuhan ya. Kebaikan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, bersuka cita memuji Dia. Kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama. Saya undang kita bangkit berdiri, kita bersuka cita. Katakan mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Tuhan. Masih kuat berdiri ya. Amin. Kita lanjutkan pujian kita, tiada ku ragu lagi. Nanti di akhir pujian saya serahkan kepada Saudara Ren untuk bersaksi. Mengikutmu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus
sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Untuk mengikutmu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Kau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, 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 Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Puji Tuhan. Sidang jemaat kembali duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara, seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di lantai bawah maupun yang ada di rumah yang menyaksikan pada pagi hari ini. Saya bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh saya alami. Saya bahkan berdiri di tempat ini karena semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, saya sungguh bersyukur pertolongan Tuhan yang saya rasakan selama saya berkuliah menempuh pendidikan saya 4 tahun dan saya sudah lulus tahun 2020. Saya mengalami banyak pertolongan Tuhan. Saya sungguh bersyukur dan saya sungguh bersuka cita atas setiap pertolongan Tuhan yang saya alami. Pada pagi hari ini saya di tempat ini berterima kasih untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, untuk semua yang terlibat dalam hidup saya maupun secara langsung maupun tidak langsung. Saya mau mengatakan bahwa mungkin hari ini saya terakhir di tempat ini bersama-sama dengan kita semua. Saya sudah berkomunikasi juga dengan Bapak Ibu Gembala. Jadi itu sebabnya saya berdiri di tempat ini pada pagi hari ini untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada Tuhan. Terima kasih banyak untuk setiap Bapak Ibu Gembala, teman-teman, seluruh sidang jemaat Tuhan yang telah mendukung saya, yang mensupport saya, yang sudah terlibat dalam kehidupan saya selama saya di Surabaya, selama saya merantau. Saya tetap mohon dukungan doa dari Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Biarlah tetap nanti saya sungguh-sungguh melayani Tuhan, semangat dalam melayani Tuhan. Saya boleh teguh dalam panggilan saya. Tolong doakan saya selalu karena saya juga manusia yang lemah dan saya masih muda. Jadi saya merasa bahwa masih banyak godaan yang akan saya alami. Saya butuh topangan doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya sungguh bersyukur untuk semuanya. Untuk Oma-Oma juga yang ada di lantai bawah juga. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas semua doa-doanya, atas semua dukungannya, untuk semuanya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu dan juga teman-teman para pelayan. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kita doakan dia. Tuhan tolong dalam pelayanannya. Baik, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan.
Biarlah firman Tuhan yang bentuk setiap hidup kita, yang membuat iman kita semakin bertumbuh. Kita persiapkan kehidupan kita. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dia setia terhadap hidup kita. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Engkau setia Tuhan,
Amin. Kau dulu, sekarang, selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan jemaat, Kau tunjukkan kasih-Mu. Dan kami sudah mengalaminya, Tuhan. Amin. Yang ku perlu, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau, sekali lagi jemaat, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Oh Bapa, Bapa, Kau setia. Dari kedalaman hati kami ya Tuhan, mengakui kesetiaan-Mu, mengakui semua kebaikan-Mu Tuhan. Inilah buktinya, mengakhiri bulan Februari ini pun Tuhan tetap baik bagi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Nyatalah Tuhan, manusia tidak hidup dari roti, tidak hidup dari makanan jasmani saja. Kami hidup dari firman Allah yang membuat kami bisa ada di rumah-Mu pada hari ini. Banyak Tuhan orang di luar sana kebingungan. Banyak orang di luar sana Tuhan sedang tersesat dan mereka kehilangan arah hidupnya. Karena pergumulan hidup yang berat. Karena kesulitan-kesulitan hidup. Tapi terima kasih, kami ada di sini bukan karena kami hebat, bukan karena kami baik. Kasih karunia-Mu yang membuat kami ada di sini. Terima kasih Tuhan, pujian penyembahan yang sudah kami naikkan. Terimalah menjadi persembahan yang memperkenan hati-Mu. Dan kami siap merenungkan firman Allah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dan shalom untuk kita semuanya. Perjalanan kehidupan kita ini ditandai dengan namanya sebuah perjalanan. Berarti ada sesuatu yang kita tuju, ya. Ada yang harus kita alami di sepanjang perjalanan. Kalau menuju kampung saya di Swan Regency, saudara yang sering ke sana pasti sudah tahu. Sebelum sampai ke Swan Regency, saudara akan menghadapi lubang-lubang, lumpur-lumpur yang banyak sekali di sini, di daerah kita sini. Tetapi kalau kita tetap tekun gitu ya. Kalau kita tetap tekun, tidak pulang, tidak jatuh di tengah jalan, maka kita akan sampai di Swan Regency. Mirip-mirip dengan perjalanan kehidupan kita. Mirip-mirip dengan perjalanan kehidupan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Nah, hari ini kita akan melihat perjalanan dari bangsa Israel telah memasuki babak yang baru. Setelah dipimpin oleh Musa sepanjang kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan yang sudah kita bahas dalam 1 bulan yang lalu. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana bangsa Israel bisa menggapai janji Tuhan. Bisa menggapai tanah Kanaan yang sedang mereka tuju. Semuanya dengan pertolongan Tuhan. Mari kita akan membaca beberapa ayat terlebih dahulu dari kitab Yosua. Yosua, dia menjadi suksesor atau menjadi orang yang menggantikan Musa dalam kepemimpinannya menuju tanah Kanaan. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat 2 dulu.
Lalu nanti ayat 6 sampai 9, demikian firman Tuhan. Yosua 1 ayat 1 sampai 2. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Teguhkanlah hatimu dan seterusnya dan seterusnya. Untuk menggapai satu janji Tuhan, tanah Kanaan yang sudah dijanjikan kepada bangsa Israel tidak bisa diperoleh dengan demikian saja. Loh, Pak Stefan katanya kan sudah berjanji mau diberikan. Lah kok masih ada perjuangan-perjuangan? Nah, saudara perhatikan. Tidak dikatakan oleh Tuhan, Musa, Yosua, bangsa Israel, aku akan memberikan tanah Kanaan kepadamu dengan kamu duduk-duduk saja. Dengan kamu tidak perlu berjuang. Tidak, saudara. Jelas Tuhan mengatakan kepada Yosua setelah Musa dipanggil Tuhan, Yosua, seberangilah. Yosua, berperanglah. Bangsa Israel, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini yang seringkali kurang dipahami oleh anak-anak Tuhan. Ya namanya janji Tuhan, Pak, kan kita duduk-duduk aja, Pak. Ya namanya sudah berdoa, kalau sudah amin kan, berarti kan sudah urusannya Tuhan. Nah, seringkali kita suka ngurusi urusannya Tuhan. Urusannya Tuhan adalah memberikan janjinya. Urusan kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Jangan lupa, yang harus dilakukan Israel harus menyeberang, harus berjalan. Yang dilakukan oleh Tuhan sudah menyediakan. Nah, seringkali kita yang kita urus Tuhan. Kapan? Di mana rupanya tempatnya? Kapan janjinya? Ini. Tenaga, energi, pikiran kita anak-anak Tuhan selalu begitu. Sehingga banyak orang salah dan keliru. Namanya ikut Tuhan, namanya menerima janji Tuhan. Seperti Aladin. Sek, bluk. Katakan apa yang kamu minta. 2 kukabulkan. Begitu ngomong jadi. Tidak ada. Di dalam Alkitab selalu by proses. Karena ketika kita menggapai janji Tuhan, Tuhan ingin memproses hidup kita untuk mencintai Tuhannya, bukan janjinya. Tuhan ingin supaya hati kita nyantol kepada Tuhannya, bukan berkatnya. Maka dikatakan oleh Tuhan, untuk menggapai janji Tuhan, ada 2 hal yang harus dilakukan oleh Yosua dan bangsa Israel. Yang pertama, persiapkan dengan baik. Ya, persiapkan dengan baik. Dan yang kedua adalah gapai dengan perjuangan yang kuat. Dengan perjuangan yang baik. Nah, maka pagi hari ini kita akan melihat, saya rindu supaya janji-janji Tuhan kepada anak-anak Tuhan, kepada kita, itu bisa tercapai. Dengan cara apa? Yang pertama, kita harus punya persiapan. Ini ya, harus punya persiapan yang baik. Yosua, bersiaplah.
Ini penting ya, kalimat ini penting. Bersiaplah, seberangilah. Nah ini kata-kata yang penting. Bersiaplah, berarti Tuhan meminta Yosua punya persiapan. Perhatikan ya, punya persiapan yang baik. Perlu ada perencanaan dalam hidup kita yang baik. Karena apa? Ada pepatah mengatakan, kalau orang sudah tidak mau merencanakan hidupnya, maka dia sedang merencanakan kegagalannya. Itu benar. Kalau Yosua tidak merencanakan, tidak ada persiapan menyeberangi sungai Yordan dan mengalahkan bangsa-bangsa di Kanaan, Yeriko, tembok Yeriko yang begitu hebat, bangsa Ai dan semuanya yang ada di sana, maka yang terjadi adalah kegagalan. Persiapan itu penting. Di Alkitab banyak sekali ayat yang mengatakan, bodoh kalau ada seseorang membangun tanpa duduk merencanakan. Ini sering dipakai oleh insinyur-insinyur anak-anak Tuhan. Termasuk orang yang tidak mengenal Tuhan. Para insinyur perancang-perancang, perencana bangunan-bangunan tinggi. Mereka duduk dulu. Rapat terus, rencanakan gambar, rencanakan gambar. Itu dari Alkitab. Saudara lihat kitab Amsal. Ya. Duduk, merencanakan. Jangan sampai ketika dia lakukan, tidak jadi malu. Itu kata Alkitab. Yosua mengambil waktu untuk bersiap. Untuk mempersiapkan apa saja yang harus dilakukan dalam menggapai janji Tuhan. Saudara perhatikan, saya catat di sini. Yosua, persiapkan dirimu untuk menggenapi janji Allah. Karena kalau kamu tidak siap, 2,5 juta jiwa ada di belakang Yosua. Dicatat di Alkitab ada 600 sekian ribu laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas menikah. Kalau dia punya istri ada 1.200.000 orang tua. Kalau punya anak totalnya total oleh para ahli, para hamba-hamba Tuhan. 2,5 juta orang ada di atas pundaknya Yosua. Kalau Yosua gagal, maka gagallah semua bangsa itu. Seorang pemimpin Yosua diminta untuk dia mempersiapkan dirinya. Apa persiapan yang diminta oleh Tuhan? Tuhan tidak meminta Yosua untuk mempersiapkan hal-hal yang langsung begini. Ayo, ini sungai Yordannya berapa meter? Ukur. Berapa meter sungainya? Berarti kayu yang kita butuhkan berapa? Enggak. Tidak. Tuhan meminta kepada Yosua, yang pertama persiapan yang harus dilakukan adalah apa? Percayalah kepada Allah Yosua, kepada Allah yang tidak pernah berubah. Itu yang paling penting. Percaya kepada Tuhan yang tidak mungkin berubah. Loh kok bisa begitu Pak Stephen? Iya, saudara, kalau kita perhatikan pada ayat-ayat sebelumnya, perhatikan Yosua pasal yang ke, bentar ya, ini saya supaya kita baca. Yosua pasal 1 ayat yang kelima itu. Ayat yang kelima tadi kita lompat ya, belum sempat kita baca. Coba dibaca, anak-anak muda tolong baca ayat yang kelima itu ya. Yosua pasal 1 ayat yang kelima, 2 ya. Iya. Nah, terima kasih. Perhatikan, ini Tuhan bilang kepada Yosua. Yosua, preparing. Yosua, persiapkan dirimu. Ini penting. Dan persiapan yang pertama diminta oleh Tuhan kepada Yosua adalah trust me. Percayalah kepadaku, seperti aku menyertai Musa, aku juga akan menyertai engkau. Kalau Yosua tidak percaya, habis. Kalau Yosua tidak yakin, maka semua bangsa yang mengikutinya
akan menjadi gagal menggapai janji Tuhan. Dimulai dari pribadi Yosua, dimulai dari keluarga Yosua, yang kemudian kita menemukan pada Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15, dia dengan tegas sudah mengatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Dan dia katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Percaya kepada Tuhan. Allah kita itu tidak pernah berubah. Dulu dia menyertai Musa dengan begitu hebatnya. Maka Yosua juga harus berkata, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau juga Allah yang sama yang menyertai aku dalam perjalananku. Yosua dilihat oleh jemaat, Yosua dilihat oleh keluarga yang begitu banyak. Bagaimana pemimpin kita ini? Yakin tidak sama Tuhan? Atau dia hanya mau mengandalkan sekolahnya? Apakah dia hanya mengandalkan ilmunya? Saya ulangi sekali lagi, harusnya persiapan yang pertama kali dilakukan adalah menyeberangi Sungai Yordan. Kedalamannya berapa? Lebarnya berapa? Berapa logistik yang mau kita pakai? Tuhan tidak minta itu. Karena apa? Kali ini Yosua, aku mau bekerja dengan mujizat. Sungai Yordan tidak dilewati dengan kayu, jembatan, titian, tidak. Sungai Yordan tidak dilalui dengan cara yang normal. Kali ini aku akan menunjukkan kuasaku bahwa Sungai Yordan akan dilalui dengan tanah yang kering, dengan mujizat yang disediakan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Amin saudara. Untuk menggapai janji Tuhan kita harus percaya janji Tuhan, ya dan amin. Anak-anak muda perhatikan baik-baik. Apa janji Tuhan yang pernah engkau temukan di dalam Alkitab? Bisa enggak katakan amin? Seringkali kita curiga. Seringkali kita curiga sama Tuhan. Tadi malam anak-anak muda ini ikut seminar ya, mini seminar, walaupun ada orang-orang tua juga ikut, Pak Yepta juga ikut, ya kan? Anak-anak muda sekarang ini paling gampang putus asa. Perhatikan baik-baik. Paling gampang putus asa. Paling gampang remuk, seperti kerupuk istilah saya. Kerupuk kelihatan utuh, bagus, kuat, begitu remuk. Karena apa? Dari data penelitian menunjukkan anak-anak muda kita sekarang ini itu sangat lemah dan gampang putus asa. Saya periksa dari hasil penelitian itu, mengapa orang gampang putus asa? Kenapa? Karena dia tidak punya visi. Karena dia tidak punya rasa percaya yang kuat kepada Allah. Ini yang ditekankan oleh Tuhan kepada Yosua. Yosua, percaya kepadaku. Padahal yang dilihat Yosua adalah Ulangan pasal 32. Coba lihat. Ulangan pasal 32 ayat 52. Ya, coba kita baca ya. Ulangan pasal 32 ayat 52. Ini dilihat oleh Yosua ketika Tuhan bicara kepada omnya, pendetanya, si Musa. Coba ya perhatikan. Si Musa sedang ketemu dengan Tuhan, Yosua tahu. Dan lihat ayat yang ke 52. Ya. Sebab engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Saudara perhatikan, ini sekolah percaya bagi Yosua. Lihat, tuannya, jadi si Yosua ini adalah pembantunya Musa. Gitu ya. Jadi suatu saat, si Yosua ini melihat, tuannya ini berjuang 40 tahun, luar biasa. Bawa bangsa Israel berjuang 40 tahun sampai di tepi Sungai Yordan. Kakek nyebrang. Tinggal nyebrang saja. Lalu Tuhan bilang apa kepada Musa? Kak iso melebu.
Kamu nggak bisa masuk ke negeri itu. Lihat-lihat boleh. Karena apa? Kamu akan mati di sini. Saudara lihat, sekolah percaya bagi Yosua sungguh besar. Karena apa? Bisa saja muncul kecurigaan di dalam pikirannya. Wuluh, pendeta besar seperti Yosua, tuanku itu saja, gak oleh masuk loh. Mati loh di sini. Dibilang sama Tuhan, kamu akan mati di seberang sungai Yordan ini. Apalagi aku, siapa? Saudara perhatikan. Apalagi saya, ini siapa? Oh, sekolah percaya bagi Yosua dibutuhkan. Ya. Walaupun keadaan yang dia lihat, Musa tuannya tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Walaupun di depannya ada sungai Yordan, di mana dia tidak pernah punya pengalaman membuat mujizat. Dia harus percaya, karena namanya percaya itu, percaya bukan karena melihat, tetapi karena iman. Amin saudara. Kesetiaan dari Yosua kepada Tuhannya Musa diuji sekarang. Kalau dulu hanya ikut Musa, sekarang kamu harus belajar percaya. Ketika saya catat di sini, sama halnya ketika saya menjadi seorang pengerja ya. Ketika jadi seorang pengerja di Lemahputro, saya sebutkan aja gerejanya, di Lemahputro. Ketika pada tahun 2002 ya. Saya berada, waktu itu saya jaga malam. Saya itu sudah jadi pengerja dari pagi, kuliah, lalu pulang, kerjakan lantai-lantai di gedung gereja yang sebesar itu. Lalu kemudian malamnya saya masih jadi satpam. Tidak ada security. Jadi malamnya itu saya ada di pos. Habis Babel Studi Jumat, jam kira-kira tengah malam, saya pas jaga di pos itu, telepon berdering. Ya, itu sebabnya dulu saya pengerja itu kurus sekali. Kalian pasti tahu ya, mungkin sempat lihat yang senior-seniornya. Kok ada telepon tengah malam? Aduh, saya sudah deg-deg. Begitu saya angkat begini. Angkat, halo. Pendeta Pong sudah meninggal. Apa yang pertama muncul dalam pikiran saya? Dan masih saya ingat waktu itu, suasana itu masih saya ingat ketika saya terbangun dari di lantai di pos itu. Saya terbangun, saya angkat telepon itu. Masih saya ingat kalimat yang pertama saya ucapkan setelah saya bengong begitu adalah apa? Tuhan, bagaimana nanti masa depannya pengajaran ini? Bagaimana nanti masa depannya GPT ini? Itu yang ada dalam pikiran saya. Karena apa? Almarhum adalah tokohnya GPT, ketua umumnya GPT, gembala saya pada masa itu. Langsung yang muncul, hancurlah pengajaran ini. Hancurlah gereja Pantekosta Tabernakel ini. Betul hancur? Betul hancur? Ya tidak. Kenapa? Tuhan bekerja lewat generasi dan generasi. Tuhan bekerja bukan hanya pada satu orang, tetapi dia menggunakan siapa saja. Nah ini yang sering kali ada dalam pikiran kita. Kita kira kalau bukan pendeta Stephen Manurung, hancur. Loh, kok bisa begitu? Kita kira kalau bukan Musa, hancur. Enggak. Anak-anak muda diberikan Tuhan kepercayaan. Kalian adalah generasi-generasi gereja. Kalian adalah generasi-generasi yang akan dipakai Tuhan di kemudian hari. Tapi diminta, pelajaran yang paling mendasar yang diminta kepada kita sidang jemaat adalah apa? Percaya. Ketika gembala-gembala sidang berganti, karena saya mengurus di sinode kita, yang paling sering kacau dan sampai hari ini, ketika gembala berganti, meninggal atau pindah, itu semuanya jadi kacau. Jemaatnya bingung, oh kalau bukan ini, kalau bukan itu. Lah selama ini kamu ikut Tuhan atau ikut pendeta? Selama ini kalian ikut Musa atau ikut Tuhan? Itu ditantang, jemaat 2,5 juta ditantang. Sekarang kalian belajar,
Persiapkanlah dirimu. Apa yang diminta Tuhan? Belajarlah untuk percaya. Maka pertanyakanlah imanmu kepada Tuhan. Jangan pertanyakan kesetiaan Tuhan terhadap diri kita. Amin saudara. Ayo saya mau belajar. Hari-hari ini yang kita lakukan jangan pertanyakan janji Tuhan. Udah pasti kok itu. Sudah pasti. Yang harus kita pertanyakan selalu adalah Tuhan, seperti apa kepercayaanku kepada Tuhan. Ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Ini juga perlu. Persiapan yang kedua yang diminta oleh Tuhan adalah ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin saudara. Jangan tawar hati. Saya melihat 3 kali kata teguhkanlah hatimu. Perhatikan baik-baik. 3 kali Tuhan mengulang-ulangi. Teguhkanlah hatimu. Jangan tawar hati. Persiapan yang diminta oleh Tuhan untuk dipersiapkan oleh Yosua adalah jangan tawar hati. Jangan kecut hati. Karena apa? Tuhan melihat Yosua diintimidasi oleh rasa kecut, oleh rasa tawar hati. Saya perhatikan dalam kamus ya, arti kata kecut dan tawar hati di sini itu dia mengalami kecemasan begini loh. Ketika dia mendapat kepercayaan, Yosua, kamu sekarang menggantikan Musa. Dia langsung gemetar. Gemetar, dan dalam bahasa Ibrani-nya disebutkan kecut dan tawar hati di sini. Dia hancur hati, seperti tubuhnya itu berkeping-keping. Ya. Berkeping-keping. Saya kasih sebagai gambaran yang sederhana ya. Seperti seorang pejuang, seperti seorang ayah, seperti seorang pahlawan yang berjuang begitu ya. Ketika menghadapi musuh berperang, dia tidak takut mati. Dia tetap maju. Tapi tiba-tiba dia ketemu kecoa gitu. Saudara bisa bayangkan? Seorang Yosua ini, dia tangan kanannya Musa, jenderal. Dia melawan musuh hajar. Yosua selalu maju. Tapi yang ini saudara, yang ini perhatikan. Ketika dia mendengarkan Tuhan bilang, Yosua kamu gantikan Musa. Benar disebutkan, kecut bahasa Indonesianya, kecut dan tawar hati. Itu seperti hatinya hancur berkeping-keping. Jadi mengangkat tangannya pun dia tidak bisa. Jenderal yang kuat dan hebat ini, yang selama ini menjadi ajudannya Musa, tiba-tiba loyo, tiba-tiba tidak berdaya. Dia diintimidasi. Apa yang membuat orang loyo tidak berdaya? Menurut saya tidak ditemukan di Alkitab. Tapi saya memperhatikan begini. Yang pertama, Yosua melihat, aku iki sopo. Perhatikan ya. Aku ini siapa? Musa itu pendeta yang besar, pendeta yang hebat. Lah aku menggantikannya itu, aku ini siapa? Yang kedua, ketika orang berganti, biasanya selalu apa? Jemaat itu selalu ngomong apa? Ini contoh ya, saya digantikan oleh si Nelson. Jadi gembala ya, digantikan oleh. Kira-kira 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Apa yang selalu dinilai oleh jemaat? Kurus gitu. 1. Yang kedua, nggak kayak. Betul kan? Nggak kayak Pak Stephen. Minimal nggak kayak yang dulu. Itu saudara, terintimidasilah si Yosua. 2,5 juta, bayangkan 2,5 juta orang ditanggung oleh Yosua. Dia bilang, aku tak biasa. Kalau Dilan bilang, kamu tidak mampu. Kita tidak bisa. Yosua merasa memang tidak mampu.
Dan saudara perhatikan, inilah kondisi dari pemimpin-pemimpin kita. Perhatikan baik-baik. Pendeta selalu dinilai oleh kalian, oleh jemaat, sebagai orang yang hebat. Betul nggak? Betul kan? Oh hebat. Sepertinya tidak ada masalah. Pendeta-pendeta para hamba Tuhan itu kelihatan selalu sukacita. Betul, memang sukacita. Tapi saudara perhatikan, ketika dia bertemu dengan jemaat, apa yang dia omongi? Yang paling sering-sering datang ke pastori, ya mesti saya nasihati mereka walaupun santai, saya menyampaikan, ya sabar, kekuatan iman, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi kalau kami ketemu pendeta sama pendeta, apa yang kami omongi? Hah? Halo? Apa yang kami omongi kira-kira kalau hamba Tuhan ketemu dengan hamba Tuhan? Hah? Berbagi beban. Parah, susah Pak. Jemaat sekarang malas-malas ibadah Pak. Iya bagaimana? Iya Pak. Gimana Pak sekarang? Iya bensin saya habis terus Pak. Iya terus bagaimana? Aduh susah Pak. Saudara lihat. Seorang yang kelihatannya seperti superhero. Sepertinya sangat hebat, sangat kuat. Mereka itu juga punya pergumulan. Dan Yosua gemetar dan hancur berkeping-keping. Dia merasakan aku tidak mampu. Dan saudara saya mau katakan, persiapkanlah dirimu untuk apa? Persiapkan dirimu untuk engkau jangan tawar hati. Teguhkan hatimu. Kalau kita lihat pendeta-pendeta, sepertinya mereka kuat. Memang kuat karena iman. Tapi lihat saudara, di dalam batin mereka, di dalam diri mereka, kadangkala remuk redam. Karena apa? Bukan karena masalah. Melihat jemaat, ibadahnya aras-arasan, malas-malasan. Melihat jemaat, masalahnya itu terus berulang-ulang. Kenapa ndak entas-entas dari masalah yang sama? Dilihat oleh pendeta, aduh kenapa pelayanan kami ini tidak maksimal ya. Itu remuk dia. Jadi seperti apa namanya? Seperti bangunan yang kuat, yang kokoh si Yosua ini. Tetapi kelembutan hatinya, tetapi kelihatan dia, benar-benar dia terlihat gemetar. Sehingga Tuhan katakan 3 kali, Yosua teguhkan dan kuatkan hatimu. Itu sebabnya saudara 2,5 juta harusnya kalau mereka sudah punya Android WA waktu itu. Kirim pesan ke pendetanya. Bilang apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tapi yang sering terjadi jemaat kalau WA pendeta kalau apa? Halo? Kalau apa? Masih mending tolong doakan. Ya. Tolong doakan, kalau masih tolong doakan kan masih ini kelihatan. Kalau tiba-tiba, Pak, besok saya cerai. Nah, coba. Kalau tiba-tiba, Pak, besok saya mau bunuh diri. Kenapa direncanakan gitu ya? Kenapa nggak langsung? Saudara perhatikan. Mbok tanya sekali-sekali sama ibu gembala itu loh. Bu, sudah makan siang belum? Tidak perlu kirim makanan. Tanya, Bu, apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Ini bagus sekali. Puji Tuhan. Saya menghadapi masalah sekarang Pak, tapi iman saya teguh oleh firman Tuhan hari Minggu. Coba. Apa enggak panjang umur pendeta? Iya benar. Perhatikan, ini kenyataannya. Seorang Yosua 2,5 juta disebutkan dalam bahasa Ibrani yang saya katakan tadi itu. Terintimidasi dia. Kecut, bahasa Indonesianya kecut dan tawar hati. Itu bagaikan seseorang yang hatinya itu hancur berkeping-keping. Ya bagaimana cara saya menjelaskan hancur berkeping-keping. Kalian pernah enggak punya pengalaman diputus oleh pacar? Pacaran aja enggak pernah Pak, gimana mau putus? Jadi loyo, tenaganya menjadi habis. Ya, perhatikan baik-baik, persiapkan dengan baik. Yang pertama percaya kepada Tuhan, dan kedua jangan tawar hati, jangan kecut,
teguhkan dan kuatkan hatimu. Tadi Mas Ren tadi sudah bersaksi ya, mau pelayanan nanti ke depan dia rencana-rencana pelayanannya. Jangan kecut dan tawar hati. Kalau sudah menjadi jawaban dari doa, maka apa yang harus dilakukan? Percaya kepada Tuhan yang berjanji kepada para hamba Tuhan, dia akan diberkati oleh Tuhan. Dan yang kedua, teguhkan, jangan kecut hati, jangan tawar hati. Aduh, aku seorang anak muda, bagaimana bisa menanggung beban orang lain? Di sini, Tuhan meminta kepada Yosua untuk percaya. Kembali ke pasal yang pertama sebelum kita akhiri. Ayat yang kedua. Ya. Pasal yang pertama Yosua tadi, ayat yang kedua. Sekarang kita melihat bagaimana Yosua diminta dalam menggapai janji Tuhan. Ayat yang kedua, mari kita baca sama-sama. 2, ya. 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 Iya. Dan seterusnya dan seterusnya. Seberangilah sungai Yordan ini. Perhatikan, sudah setelah kamu mempersiapkan dirimu, percaya kepada Tuhan ya. Waktu aku menyertai Musa kayak gitu aku menyertaimu. Yang kedua, teguhkan hatimu, jangan kecut, jangan hancur hatimu. Sudah, kamu rendah hati bilang tidak mampu, sudah berhenti di situ. Sekarang maju, seberangilah. Seberangilah. Menyeberangi sungai Yordan, itu berbicara perjuangan. Setelah menyeberang sungai Yordan, langsung kelihatan, dari jauh sudah kelihatan saudara. Dari seberang sungai Yordan, sudah kelihatan tembok tembok Yeriko, kota yang pertama yang akan mereka hadapi. Sudah terlihat. Maka Tuhan minta kepada Yosua berjuang. Dan perjuangan yang harus dilakukan adalah dimulai dengan iman. Seberangilah. Satu langkah iman yang pertama menyeberangi sungai Yordan akan menentukan langkah-langkah Yosua dan Israel berikutnya. Tapi kalau tidak dimulai, apa kira-kira yang terjadi? Persiapan terus Pak. Ini kita belum matang ini Pak. Persiapannya belum. Ya kaum muda puji Tuhan ya. Saya berkhotbah ini kebetulan sudah dimulai kaum mudanya kemarin, jadi nggak kena. Kapan dimulainya? Persiapan Pak, masih persiapan terus. Saudara perhatikan. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, dan yang kedua, sudah dipersiapkan dengan hati yang teguh. Lakukan. Jalani. Langkah pertama dari Yosua akan menentukan 1000 langkah berikutnya. Saudara perhatikan. Kelihatan, aduh angel Pak. Sungainya deras. Memang sungai yang sekarang itu beda dengan yang dulu. Sungai yang sekarang itu cedek, jelek. Iya saya udah ke sana. Airnya aduh keruh. Ya pendek, ya nyebrang berenang aja mungkin kucing saya bisa nyebrang. Beberapa tempat sungai Yordan itu menyempit. Kalau dulu itu besar. Waktu nanti kita lihat ketika Tuhan menghentikan mata airnya sampai ke laut asin, itu kelihatan sungai itu begitu lebar dan besar, dalam. Begitu lihat sungainya. Angel lagi Pak. Balik sih. Nggak jadi-jadi. Saudara perhatikan, untuk Yosua mulai menyeberangi sungai Yordan, ada 2 hal yang harus diperhatikan. Nggak usah kita baca waktu kita begitu cepat sekali. Yosua dikatakan oleh Tuhan, Yosua lihat, yang berjalan di depanmu, kalian harus lihat tabut perjanjian. Yang kedua, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini perhatikan. Dalam perjalanan kita menggapai janji Tuhan, visinya harus Tuhan. Amin. Visinya harus Tuhan, bukan sungai Yordannya. Saya ulangi ya. Yosua, ketika kamu berjalan, kamu lihat tabut perjanjian. Karena apa? Aduh, saya baca, tapi saya kutip saja ya.
Saya kutip saja, saya ingin jemaat imannya bertumbuh lewat ayat ini ya. Ya. Dikatakan pada ayat yang ke Yosua pasal 3 ayat 3 sampai 4 dikatakan gitu. Hanya antara kamu dan tabut perjanjian itu ada jaraknya kira-kira 2000 hasta panjangnya. Jangan mendekatinya. Maksudnya adalah supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Perhatikan. Anak-anak sekolah, anak-anak muda, kita juga yang bekerja, yang sudah dewasa. Ketika kita menjalani hidup kita ini, visinya, matanya harus tertuju kepada tabut perjanjian. Apa itu? Tuhan ada di sana. Lihat ya. Loh, sungainya ada, airnya ada. Batunya, ada batunya. Apalagi? Ya macam-macam di dalam sungai itu banyak ya. Ada banyak hal, jalannya tidak rata, bebatuan dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang, vision, matamu harus tertuju kepada Tuhan. Ren yang mau melayani Tuhan, visimu apa? Lihat apa? Batu kerikil nggak jadi melangkah. Tuhan bilang seberangilah, langkah pertama menentukan. Lihat Tuhan, masalahnya ada, urusan Tuhan. Airnya masih ada, urusan Tuhan, Tuhan keringkan. Lihat tabut perjanjian. Dan yang kedua, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini penting sekali saudara. Saya minta waktu dari kesediaan kalian untuk tetap mendengarkan firman Allah. Perhatikan baik-baik. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Manusia itu paling suka menyimpang. Tapi sedikit aja Pak, perhatikan. Itu sebabnya dalam bahasa Yunani di Alkitab kita ini, salah satu arti dari dosa itu adalah hamartia, meleset, menyimpang. Seperti begini, kata hamartia itu, meleset itu begini. Ada orang pegang anak panah begini, targetnya sudah dilihat, ketika dipanah ada angin kena ke anak panahnya itu, sehingga anak panahnya meleset. Akhirnya tidak kena sasaran. Kita kira meleset sedikit enggak apa-apa. Kita kira, Allah Pak, bohong-bohong dikit aja. Allah korupsi dikit. Allah Pak, ya najis sedikit anak-anak muda. Allah kan enggak apa-apa. Hati-hati. Tuhan katakan, jangan menyimpang ke kanan sedikit, ke kiri sedikit. Saya baru memperbaiki rodanya pintu gerbang rumah kita di Swan Regency itu. Karena saya punya mesin las, punya semuanya. Saya kerjakan. Rupanya saya bongkar itu, rodanya itu lakarnya habis. Itu yang membuat rodanya itu, kalau didorong sampai sekuat tenaga. Kadang saya di depan, istri saya di belakang, anak saya satu lagi dorong gitu. Nggak maju-maju. Pusing saya, akhirnya saya bongkar, saya lihat, loh itu lakarnya semua sudah hancur. Lakarnya itu untuk muter itu. Itu yang membuat seringkali kalau didorong roda pagar ini, dia bisa keluar dari relnya. Nah saudara perhatikan, dua itu supaya jangan sampai kita melenceng. Dua, yang pertama pandang Tuhan, amin. Yang kedua ingat firman-Nya, bicarakan dan renungkan. Ayat selanjutnya disebutkan, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Menggapai janji Tuhan, mari kita belajar percaya, persiapkan yang baik diri kita. Dan yang kedua, hidup ini perjuangan. Dalam berjuang, lihat Tuhan. Dalam berjuang, ingat firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita nyanyikan lagu yang terakhir. Kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Bapa di surga, Engkau setia. Bapa, kepadamu-lah kami percaya. Dalam perjalanan kami menanti janji Tuhan, menggapai janji Tuhan. Ada banyak kerikil-kerikil kehidupan. Ada banyak perjuangan-perjuangan yang harus kami hadapi. Yang seringkali membuat kami tawar hati, remuk redam, merasa tidak mampu. Tuhan, tambahkan kepercayaan kami yang kurang beriman ini. Tuhan, dorong iman kami agar kami melangkah.
Karena kami tahu di setiap langkah kami, penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku. Oh Tuhan, terima kasih. Hidup kami dari harta Engkaulah segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkanlah kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami aminkan janji-janji firman-Mu Tuhan. Kau mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu. Oh terima kasih. Yang ku perlu Engkau setia. Bapa, Kau setia. Adakah di antara engkau jemaat yang hatimu hari-hari ini cemas, kecut, yang hari-hari ini merasakan jiwamu galau, hatimu berkeping-keping, merasa begitu beratnya tantangan di depan. Yosua diminta untuk percaya kepada Tuhan. Yosua diminta untuk berjuang di jalan Tuhan. Oh terima kasih. Sidang jemaat, apa yang engkau lihat? Kalau engkau lihat masalahmu terus, engkau akan putus asa, benar-benar putus asa. Tapi lihatlah Tuhan, dengarlah firman-Nya. Ada solusi selalu di dalam Tuhan. Aminkan itu. Oh Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Amin, amin. Setiamu Kau menyediakan. Ini hidup kami Tuhan. Ya, Kau setia. Kau dulu, sekarang, selamanya, dan selamanya. Tunjukkanlah Tuhan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Mari semua jemaat katakan dengan imanmu, Bapa, Engkau setia. Aku mau melangkah Tuhan dengan iman, dengan keteguhan hati. Aku mau berjalan mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Oh ini kami Tuhan. Engkau sudah menyertai bulan Februari. Besok memasuki bulan Maret. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oh ini kami. Mari berdirilah sidang jemaat. Kita ambil waktu. Kita ambil waktu untuk
untuk berdiri di hadapan Tuhan. Katakan, tenanglah jiwamu, tenanglah jiwaku menghadapi hidup ini. Terima kasih Tuhan. Mari Kau tunjukkan kasih setia. Angkat tanganmu jemaat. Kau tunjukkan kasih setia. Amin, amin. Kami datang Tuhan. Mari, mari. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Ada beban berat di hatimu, oma-oma, sidang jemaat. Mari bawalah kepada Tuhan. Kau tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan. Kau menyediakan. Ya, amin, amin. Kau setia, kamu dulu sekarang. Mari datanglah kepada Tuhan. Kami datang dengan hancur hati. Kami datang dengan segala rasa takut. Kami datang dengan segala kekhawatiran. Angkatlah Tuhan. Oh, terima kasih. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Bapa, Kau setia. Bapa, Bapa, Kau setia. Engkau setia. Mari datanglah bersyukur, atau datanglah membawa beban hidupmu kepada Tuhan. Kami lemah, kami remuk, kami tidak tahan, kami tidak kuat, kami akui. Maka kuatkanlah kami Tuhan, mampukan kami, tambahkan iman kami Tuhan. Kami butuh Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau. Oh, kami datang, jemaatmu datang di hadapan-Mu, membawa hidup kami. Kami sama seperti Yosua, kami sama seperti Yosua. Kami perlu iman, kami perlu tuntunan-Mu. Kami tidak tahu jalan ini Tuhan, besok kami tidak tahu Tuhan. Kami perlu Engkau. Terima kasih. Besok itu belum pernah kami lalui, maka kami perlu tuntunan-Mu hari ini. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami Bapa. Kami perlu bimbingan-Mu, mulai dari hamba-Mu sebagai hamba Tuhan dan seluruh sidang jemaat. Perjalanan kami menggapai janji Tuhan, kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Itu sebabnya juga saudara kami Rain juga yang mulai akan melangkah, mulai bulan Maret yang akan datang, juga memerlukan, membutuhkan Engkau. Maka hari ini kami mau datang dan membawa hidup hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Saudara Rain bisa maju ke depan untuk memohon pertolongan. Terima kasih Tuhan. Berlutut tadi. Kau tunjukkan kasih setia. Sama seperti Rain juga. Kami semuanya butuh tuntunan. Oh Tuhan, kami mau melangkah. Rain mau melangkah Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hanya Tuhan saja, hanya firman Allah saja. Jadi hamba Tuhan saja. Itu yang Tuhan taruh di dalam hati. Mari jemaat, angkatlah tanganmu. Kita doakan hamba Tuhan yang sudah menolong kita dalam pelayanan selama bertahun-tahun.
Oh Tuhan, terima kasih. Pendeta pembantu dan Ibu Gembala, mari kita maju ke depan. Angkat tanganmu saudara. Tiang Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh Mama di bawah juga tolong angkat tanganmu. Hamba Tuhan yang sudah banyak melayani Engkau, angkat tanganmu, kita akan mengutus dia ke pelayanan yang sudah Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan. Yang ku perlu Kau setia, Kau Bapa, Kau setia, Bapa, Kau setia. Maka oleh Allahmu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang Engkau layani selama ini, yang 4 tahun Engkau mempersiapkan diri, dan sekarang Engkau sedang mulai melangkah berjuang untuk melayani dia. Kepada dialah Engkau kuserahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah menyertai Yosua menyeberangi sungai Yordan, mengalahkan musuh dan mencapai kemenangan. Allah yang sama menyertai perjalananmu. Dimanapun engkau melangkah, kemanapun Tuhan tempatkan engkau melayani dia, berhasillah oleh karena Tuhan. Jadilah kuat, jangan kecut dan tawar hati. Lihat Tuhan di depanmu, renungkan firman yang ada di hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami jemaat GPT Healing Insight mengutus engkau di dalam penyertaannya, dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita telah diberkati firman Tuhan, amin. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami mau memberi apa yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami mau belajar lagi Bapa. Biarlah persembahan ini untuk memperlebar kerajaan di tempat ini Bapa. Bagi yang mengelola juga Tuhan berikan hikmat Bapa. Terpujilah nama-Mu, Tuhan lah yang memberkati kami. Dalam nama Yesus, amin. Kita nyanyikan pujian kita, puji Hosana. Mari kita sambut sang Raja. Tuhan, Tuhan memberkati kita. Pengumuman dari Ibu Gembala. Pengumuman untuk kita, hari Selasa ada ibadah 2 di tempat ini jam 6. Secara Zoom juga nanti
akan kami upload juga di YouTube. Kemudian hari Minggu jam 8 akan ada ibadah seperti ini. Masih tetap social distancing ya. Kita belum bisa bersama karena belum semua kena vaksin ya. Masih ya kita dengar masih daerah Surabaya saja. Kita doakan untuk segera bisa sampai ke tempat ini. Sudah lansia? Oh iya, untuk lansia sebenarnya sudah dibuka. Nanti itu vaksin untuk lansia kita nanti akan coba cari tahu supaya mereka bisa divaksin. Kalau mereka sudah divaksin, kita berani membawa mereka masuk ke sini, tapi tetap masih pakai masker untuk kita ya. Jadi nanti Tuhan tolong, puji Tuhan bisa berjalan dengan baik seperti yang menjadi visi goalnya negara kita bahwa 17 Agustus ini adalah merdeka dari COVID ya. Jadi itu kita tetap jaga protokol kesehatan karena masih tetap berbahaya, virus itu masih berbahaya karena saya juga barusan mendengar ada orang yang kita kenal juga dalam kondisi kritis karena COVID ya. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap kita lakukan ya. Itu saja pengumuman kita bagi para pelayan Tuhan, nanti akan kami share di grup siapa-siapa yang akan melayani Tuhan. Kemudian ini sudah berakhir bulan Februari, hari ini terakhir bulan Februari, kita akan masuk ke Maret dan di awal April kita akan merayakan Paskah ya. Jadi saya rasa sudah tim dari kreatif sudah bisa mendiskusikan atau menyiapkan karena kita pertemuan kan masih jarang-jarang. Untuk mempersiapkan acara untuk Paskah kita, harapannya kami tadi kerinduan saya, kalau mama sudah lansia sudah divaksin, kita sih bisa agak kayak retreat ke Padang gitu, mungkin sudah bosan di dalam sini ya. Jadi kita bisa ibadah Paskahnya di luar gitu, bukan jauh-jauh mungkin di daerah sini tapi di luar aja, supaya lokasinya lebih luas. Itu harapan dan doa kami. Jadi untuk tim kreatif dan nanti semua majelis untuk bisa membicarakan terkait dengan Paskah kita di bulan April ini. Masih ada waktu 1,5 minggu ya kurang lebih. Dan juga pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Ren yang sudah bergabung di Healing Sight kurang lebih 4 tahun lebih bersama dengan kami di tempat ini. Terima kasih untuk pelayanannya. Kalau dicatat, tidak bisa dicatat terlalu banyak yang sudah bisa membantu kami diberkati, terima kasih. Nanti pelayanan ke depan dimanapun, biarlah nama Tuhan dimuliakan, Tuhan tolong ya. Jangan lupa kalau menikah jangan lupa ngundang. Ya, jadi kalau menikah walaupun mungkin kami tidak bisa datang ya kirim aja undangannya. Ya, jadi kami berdoa supaya di tempat yang baru nanti bisa berhasil. Kalau ada waktu, kalau ada kesempatan silahkan berkunjung lagi ke Healing Sight ya, mengunjungi kami di tempat ini. Dan untuk kali ini kami mengundang Saudara Ren untuk maju ke depan. Majelis akan menyerahkan bingkisan. Ya, kami akan memberikan bingkisan yang kecil. Berat ya? Ya. Oke. Sudah, terima kasih. Ya tadi diumumkan tanggal 4 dia akan berangkat ke Jogja dulu. Dia menjemput mamanya sekalian pulang ke Samosir. Jadi tanggal 4 dia akan berangkat dari tempat ini. Jika ada kado-kado susulan silahkan. Ya. Just bercanda ya. Ya berdoakan dia. Ya nggak apa-apa kalau mana sehatin dia silahkan, ini waktunya. Ya terima kasih, itu saja pengumuman untuk kita. Jika ada pengumuman-pengumuman lain kami akan umumkan lagi di grup. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita
Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum sidang jemaat makin berdiri. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan Selamanya Kau tunjukkan. Dua berkat serahkan Bapak Gembala. tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Untuk saudara kami Theo yang sedang dalam keadaan kritis karena COVID, Tuhan, jamah kami memohon kemurahan Tuhan, pulihkan hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon pertolongan. Berikan iman kepada keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami membawa seluruh hidup kami sepanjang bulan yang akan datang, sepanjang tahun ini. Kami membawa rencana-rencana ibadah dan pelayanan kami sepanjang minggu Paskah dan seterusnya. Kami menyerahkan panti dan seluruh seisi rumah-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Seluruh sidang jemaat, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Penyertaan dari Allah Tritunggal sempurna bagi kita. Jangan pertanyakan lagi. Dia setia, Dia memberkati, Dia menyertai engkau. Hari ini Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kembalilah ke tempatmu dan bawalah berkat ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya imani, Bapa terima kasih. Bapa terima